Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Erlando, SE MSc Dev. Saya adalah dosen yang ditugaskan di program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan gambaran mengenai kelas yang saya ampu di mata kuliah Ekonomi Internasional 1. Mata kuliah Ekonomi Internasional 1 ini merupakan mata kuliah yang di dalamnya fokus untuk pembelajaran mengenai teori-teori terkait perdagangan internasional dan relevansinya terhadap kondisi yang terjadi saat ini, termasuk di dalamnya relevansinya terhadap kebijakan perdagangan internasional. Di mata kuliah tersebut, nanti mahasiswa akan banyak belajar mengenai perkembangan teori perdagangan internasional, mulai dari zaman merkantilisme, kemudian absolute advantage yang dikembangkan oleh Adam Smith, kemudian comparative advantage yang dikembangkan oleh David Ricardo, kemudian berbagai teori, neoclassical teori terkait perdagangan internasional, kemudian juga ada teori-teori mengenai HO model, dan relevansi yang coba dikaitkan dengan apa yang terjadi saat ini. Misalnya terkait dengan imperfect competitions, regularism, dan lain sebagainya. Buku yang saya gunakan ada dua. Yang pertama dari bukunya Applied, yang berjudul International Economics, dan yang kedua yang dibuat oleh Krugman dan teman-teman, International Economics juga, namun ada tambahan terkait trade and policy-nya, seperti itu. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah Ekonomi Internasional 1 ini, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis ketidakrelevanan teori dengan kondisi kebijakan perdagangan internasional maupun implementasi perdagangan internasional yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis terkait dasar-dasar teori yang digunakan dalam kebijakan perdagangan internasional yang terjadi saat ini. Kemudian yang ketiga, mahasiswa juga bisa menganalisis dan memilah teori-teori terbaru yang berkaitan dengan pengembangan kebijakan perdagangan internasional yang terjadi saat ini dan yang akan datang di masa depan. Mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan, di mana 2 pertemuan tambahannya yaitu berupa UTS dan UAS. Materi-materi di dalam Ekonomi Internasional 1 ini, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14 akan banyak fokus membahas mengenai perkembangan teori menurut periodisasinya. Jadi dimulai dari merkantilisme, ya, abad 14 sampai abad ke-21 saat ini. Kemudian dalam proses pembelajarannya, saya menggunakan metode blended learning yang sifatnya sinkron dan asinkron. Yang sinkron saya lakukan secara online melalui Zoom, dan tentunya offline melalui kegiatan di dalam kelas. Sementara yang asinkron, saya memanfaatkan fasilitas berupa e-learning hebat Universitas Airlangga yang di dalamnya memuat tugas-tugas, kuis, materi, RPS, maupun hal-hal terkait support terhadap pembelajaran secara tidak langsung oleh mahasiswa. Kemudian dalam proses metode pembelajarannya, karena ini banyak mengulas materi-materi mengenai teori perdagangan internasional dan membutuhkan kemauan dan kemampuan untuk membaca yang cukup tinggi, sehingga saya mencoba melakukan metode pembelajarannya melalui ceramah. Namun saya juga memadukannya dengan case-based learning karena saya ingin memperlihatkan kepada mahasiswa beberapa studi kasus yang relevan maupun yang tidak relevan dengan teori perdagangan internasional. Di dalam proses case-based tersebut, saya juga mendorong ya untuk mahasiswa juga mandiri dengan memberikan tugas-tugas terkait studi kasus, dan saya juga memacu mahasiswa untuk giat belajar dengan memberikan instruksi di awal pertemuan, ada kuis terkait materi yang akan diberikan. Itu untuk melihat semangat dan memacu semangat juga mahasiswa dalam mempersiapkan mata kuliah yang akan berlangsung.
Selanjutnya, di dalam penilaiannya, dalam satu semester ada semacam portofolio penilaian yang terdiri dari berbagai komponen sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu tugas sebanyak 30%, kemudian kuis 10%, selanjutnya ada UTS 30% dan UAS 30%. Berikut ini saya juga coba berikan gambaran mengenai aktivitas saya yang saya lakukan secara online di dalam Zoom seperti itu. Jadi di kelas saya akan memberikan pembukaan kelas, kemudian saya akan mencoba memberikan penjelasan mengenai capaian pembelajaran pada mata kuliah di pertemuan tersebut. Kemudian di situ juga saya akan memberikan kuis menarik terlebih dahulu dan mengkonfirmasi terkait tugas yang sudah diberikan. Kemudian baru saya memberikan ceramah atau materi secara langsung kepada mahasiswa. Di dalam konteks tersebut, biasanya saya juga akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya kepada saya secara langsung dan berdiskusi. Saya juga akan melemparkan atau memberikan kepada mahasiswa studi kasus menarik agar mereka mampu memberikan pendapatnya terhadap studi kasus tersebut dikaitkan dengan teori pada pembelajaran di momen tersebut. Nah, setelah itu biasanya saya akan memberikan kesimpulan di akhir materi, di mana penyimpulan tersebut itu menjelang akhir selesai materi. Nah, sebelum benar-benar selesai, saya akan memberikan motivasi kepada mahasiswa dan akan menghimbau kepada mahasiswa bahwa beberapa tugas, beberapa update terkait informasi pembelajaran ada di e-learning Hebat Universitas Airlangga. Setelah itu, kemudian saya akan menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan akhir ini di kelas Ekonomi Internasional 1, kita punya materi ya dengan judul The Impact of Trade Policies. Dan mata kuliah ini itu nanti kita akan banyak berdiskusi terkait dasar-dasar kebijakan-kebijakan perdagangan yang ada di dunia. Dan beberapa nanti kita coba ambil contohnya jika case-nya di negara tertentu seperti itu. Nah, mata kuliah ini secara prosesnya seperti itu memiliki capaian pembelajaran yang saya sudah jelaskan di awal ya. Kita nanti berharap mahasiswa bisa menganalisis ketidakrelevanan beberapa teori perdagangan dalam menjelaskan perdagangan di dunia pada saat ini seperti itu. Kemudian menganalisis beberapa teori baru tentang perdagangan yang lebih relevan dan menganalisis teori dasar dalam kebijakan perdagangan di dunia. Nah, mahasiswa itu diharapkan di akhir selesainya mata kuliah ini bisa melakukan hal-hal tersebut. Nah, khusus untuk subcapaiannya di pertemuan 14, nanti mahasiswa diharapkan ya bisa dan mampu untuk menjelaskan dan menganalisis dampak kebijakan perdagangan internasional secara komprehensif, karena topiknya adalah terkait dampak kebijakan perdagangan. Di mana nanti secara spesifik indikatornya saya mengharapkan nanti mahasiswa mampu membedakan dan ya tentunya analisisnya dari berbagai kebijakan ya yang berbeda-beda, tools-nya itu berbeda-beda dan tujuannya berbeda-beda. Kemudian nanti mahasiswa saya harapkan juga mampu menjelaskan spesifik ya terkait perdagangan internasional yang sifatnya proteksi, karena itu yang menjadi dasar pengembangan kebijakan perdagangan secara umum di belakangan tahun ini gitu ya, atau periode-periode belakangan ini. Dan nanti sudut pandangnya bisa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang ketiga, mahasiswa saya harapkan mampu nanti mendemonstrasikan dengan stimulus-stimulus tugas bagaimana arah perdagangan integratif berbasis kemitraan atau kesempatan negara-negara sesuai teritorial kewilayahannya. Karena sekarang berkembang kebijakan perdagangan internasional itu menguat antar tetangga atau antar negara tetangga seperti itu. Oke, baik. Saya langsung ke materi ya. Kita akan masuk pada materi bahwa berbagai jenis kebijakan perdagangan internasional itu sebenarnya banyak. Namun di dunia ini
yang kemudian cukup sering dibahas sehingga di bukunya Applied maupun di bukunya Krugman itu dibahas itu terkait tarif ya, kemudian terkait subsidi, kuota dan pembatasan impor sukarela. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu itu karena apa? Karena sebenarnya ada pola-pola yang menarik terkait apa namanya kebijakan perdagangan itu. Misalnya apa? Ini yang lihat di kurva sebelah kanan. Jadi di kurva sebelah kanan terlihat bahwa jika kita itu mengambil satu kebijakan, ya misalnya adalah tarif, ya ini tarif rate, di mana semakin ke kanan dia semakin besar tuh. Berarti semakin besar tarifnya, kira-kira negara senang nggak? Oh awalnya senang kayak gitu. Tapi lama-kelamaan kok begini? Nah, nanti kita akan bahas tuh kayak gitu. Ini hanya sekedar clue-nya aja. Apa sih kebijakan perdagangan impor yang sering dilakukan? Nah, yang pertama itu tarif gitu ya. Jadi kebijakan yang dibahas di berbagai buku tuh biasanya tarifnya dulu atau biaya masuk. Nah, tarif atau biaya masuk ini intinya kalau teman-teman itu melakukan aktivitas impor pasti ditarikin duit sama negara kayak gitu. Di customnya ditarik duit, dipotong untuk bukan ditopang ditambah maksud saya, ditambah untuk bayarnya lebih mahal dari harga aslinya. Ya intinya dipajakin seperti itu. Nah, ini bisa biasanya dilakukan karena ada tujuannya, nggak sembarangan. Kenapa? Ya agar daya saing produk dalam negeri itu kuat, terus regulasi dan kontrolnya terjaga, dan produksi-produksi lokal masih bersaing kayak gitu. Logika dari impor itu kembali ke dasar teman-teman di mata kuliah ekonomi internasional 1 yang syaratnya kita harus ngambil beberapa mata kuliah terkait mikro dan makro kan seperti itu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa di kurva sebelah kanan itu terlihat ya, ini adalah pola dari satu kegiatan ekonomi yaitu impor. Jadi intinya kalau teman-teman itu kurangan barang karena suplainya sedikit, tapi demand-nya banyak, maka ini akan ada yang namanya excess demand. Sehingga ya harus minta sesuatu kan. Nah, ini pasar impor. Kayak gitu. Nah, sementara kalau teman-teman itu merasa gitu ya, suplainya banyak, Pak, demand-nya sedikit, sisa nih, ya sudah, berarti teman-teman jual aja di luar negeri. Kayak gitu. Itu konsepnya. Sehingga saat kemudian ekspor yang kelebihan satu barang terus ditampung oleh negara ya yang kekurangan barang, ya itu terjadi perdagangan, kan kayak gitu. Nah, sehingga di pasar dunia gambarnya seperti apa? Gambarnya adalah ya ini, saya ini Pak lagi kekurangan barang nih, ya saya lagi butuh barang, demand-nya banyak, suplainya sedikit. Nah, negara mana yang suplainya lagi banyak? Demand-nya sudah cukup. Wah, ini dia melakukan tindakan ekspor ke sini. Kan kayak gitu. Hanya tadi ada kebijakan untuk melindungi dalam negeri, yaitu impor. Maka harganya dinaikin karena ada margin tarif. Nah, sehingga gimana? Harganya jadi mahal kan? Kalau harganya jadi mahal, kira-kira apa yang terjadi? Kemungkinan akan terjadi yang namanya penurunan dari demand. Kayak gitu. Kalau suplainya ya, suplainya sebenarnya senang-senang aja kan kalau harganya mahal. Karena kan sebenarnya itu hukum suplai semakin mahal semakin senang. Tapi gara-garanya adalah gara-gara dari eee, tarif. Nah, maka itu bisa menjadikan satu kondisi di pasar dunia itu deadweight loss, kekurangan dari surplus konsumen dan potensi kerugian yang mungkin dapat dicapai oleh produsen. Nah, jadi ada deadweight loss nih segitiga ini. Sehingga kita harus hati-hati betul dalam melakukan tarif yang ada di negara kita di kedepannya seperti itu. Karena tarif baik yang sifatnya spesifik, yaitu tarif yang terkait dengan apa namanya per barang, maupun tarif yang ad valorem, yaitu yang terkait dengan berapa sih bendelnya, terus diambil persentase, itu sama-sama membuat harga jadi mahal. Bagaimana jika tarif impor itu terus meningkat? Nah, kalau tarif impor terus meningkat, ya banyak sesuatu yang akan hilang atau efisiensi loss. Kenapa? Nih, daya belinya turun, ya kan? Kemudian supply-nya gimana? Ya, ya bingung juga produsennya. Jadi dia mahal bukan gara-gara kita, tapi gara-gara pajaknya. Nah, sehingga akan ada efisiensi loss.
Tapi kan tetap dibayar Pak pajaknya. Iya, itu disebut terms of trade gain. Jadi B dan D ini itu kan nanti akan masuk ke pemerintah dalam bentuk tarif. Ya sudah, kayak gitu. Nah, itu konsepnya. Oke. Nah, tetapi kalau dia tuh semakin tinggi, ini tarif semakin tinggi, negara awalnya senang karena dapat pajak kan. Tapi lama-lama kalau kemudian membebani masyarakat dalam negeri, ya akhirnya turun. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya sering mengadakan kuis kan, entah itu yang sifatnya di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, saya asumsikan teman-teman selalu mengikuti instruksi saya untuk mempersiapkan diri karena ada kuis, dan ini pasti bisa dikerjakan kalau teman-teman itu bisa baca, membacanya dahulu. Jadi simple karena kita online. Jadi ini ada soal kuis setelah ini dikerjakan 1 menit dan pengiriman jawabannya langsung chat pribadi ke saya melalui Zoom. Jadi itu saya saja. Nanti saya catat dari sini. Simpel aja jawabannya. Kalian cuma ngitung nggak sampai 30 detik mungkin sudah kelihatan dan artinya apa. Udah gitu aja. Oke ya. Oke. Saya coba hitung. Oke. Soalnya seperti ini. Oke, waktunya dimulai. Silahkan. Teman-teman tadi hitungannya itu sudah bisa dikatakan benar. Ini rata-rata benar, jadi belajar semua ini sepertinya. Nah, temuannya apa? Temuannya nilainya positif, yaitu margin dari HPP ke total harga, ya, yang setelah pajak jadi 40.000 dikurangin dengan keuntungan aslinya 20.000 dibagi bebannya tadi 20.000. Jadi 20 bagi 20 1 atau 100% itu berarti efektif. Artinya ya efektivitas itu menunjukkan perlindungannya lebih baik memang. Dampaknya lebih besar di atas dari tarif yang dikenakan. Nah, kebijakan yang kedua itu adalah terkait dengan subsidi ekspor. Jadi setelah impor yang sifatnya membuat harga jadi mahal, nah sekarang ada subsidi ekspor, kebijakan yang kedua. Subsidi ekspor itu berarti dukungan pemerintah untuk membuat satu produk yang diproduksi oleh perusahaan untuk dilakukan ekspor itu lebih murah. Bentuknya banyak dalam berbagai dukungan keuangan, produksi, dan seterusnya. Intinya, pemerintah itu pengen, misalkan kita Indonesia gitu ya, jualannya murah di luar negeri karena disubsidi. Kayak gitu. Nah, itu tadi tujuannya, ya, sehingga ekspornya kan naik kalau murah. Terus, tapi tidak semua ya, ini hanya industri tertentu yang memang perlu dibantu kayak gitu. Dan aktivitas-aktivitas bisa jadi karena kita punya kemitraan yang bagus, sehingga kita menjalin kerjasama agar engage-nya bagus, ya apa caranya agar tidak murah seperti itu. Tapi kadang itu bisa merusak pasar, distorsi, terus bisa jadi retailisasi dan ada efek keuangan negara karena kan jadi beban. Nah, ya seperti itu. Nah, ini adalah pembatasan kuantitas impor. Jadi gimana, Pak? Ya, kamu nggak boleh jualan banyak-banyak ke suatu negara kalau dia jadi importir ya. Atau kita kalau ngekspor nggak usah banyak-banyak. Karena apa? Karena dibatasin. Nah, kenapa dibatasin? Sama dengan logika tarif impor yang melindungi industri dalam negerinya, kontrol harga, keamanan dan regulasi dan lain sebagainya. Tapi biasanya ada khususan yang dibatasi bukan hanya kuantitas. Apa? Kadang itu nilainya. Jadi harganya, harga total, agregasinya, tidak boleh senilai berapa. Atau waktunya. Jadi boleh mengimpor dari sini dari Januari sampai Desember misalnya, yang umum 1 tahun 2012 jadi dimulai saja sekarang dibatasin dari Januari sampai Juli hanya 6 bulan, nah kayak gitu. Jadi intinya pembatasan. Nah, pembatasan impor itu berarti apa yang dikorbankan? Ya konsumen yang harusnya bisa beli banyak jadi beli sedikit gitu. Suppliernya gimana Pak? Nah, suppliernya berarti dia berusaha untuk jualan terus dengan harga yang sebenarnya sudah cocok ya, tapi karena ada pengurangan kuantitas, jadi ya persaingannya di antar produsen itu, nah, itu juga nggak bagus. Sehingga ya pasti yang dirugikan sebenarnya konsumen dalam negerinya yang menjadi importir kayak gitu. Ini dari A, B, C, D ini adalah bagaimana saat consumer surplus itu turun kayak gitu nanti
konsepnya. Karena dia demand-nya jadi tidak bisa maksimal kayak gitu. Gitu ya. Ini seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah pembatasan dari aktivitas perdagangan internasional gitu ya, yang fokusnya di sini adalah ekspor, tapi secara sukarela. Nah, biasanya kalau sukarela gimana? Karena sudah kenal, karena ada kerjasama. Jadi dia secara sukarela membatasi ekspornya, kayak gitu. Nah, ini biasanya kegiatan ekspor sukarela ini itu ada kebijakan-kebijakan yang menjadi dasarnya, kayak gitu. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Saya melakukan ekspor ke kamu segini saja ya, atau kamu mintanya berapa? Nah, itu yang sering terjadi dicontohkan Indonesia dengan Palestina. Ya, jadi dibatasin berapa atau dimaksimalkan berapa siap-siap saja. Nah, kalau dirangkum nanti kebijakan perdagangan ini itu ya hanya terkait produsennya gimana, konsumennya gimana, pemerintahnya gimana, dan secara nasional gimana. Nah, jika dilihat polanya dari kebijakan-kebijakan yang sifatnya tarif, sebenarnya produser atau produsen itu senang-senang saja sebenarnya. Maksudnya ya harga naik kan, jadi siap-siap dengan harga mahal. Hanya memang tantangannya siapa yang beli kan kayak gitu. Dan dari sisi kebijakannya justru yang banyak dirugikan sebenarnya konsumer surplus karena cenderung turun ya, terus nggak bisa puas ya, ada keterbatasan. Nah, kalau pemerintah ya kadang seneng dia bisa karena tarifnya bisa jadi income, tapi kalau kemudian digunakan untuk subsidi ya dia turun kayak gitu. Kalau kuota dan voluntary export restraint-nya dia cenderung no change. Tapi secara nasional gimana? Nah, ada kecenderungan turun nih gitu. Dan ambigu ya eh, ada pertimbangan asumsi khusus. Tapi intinya secara umum ini bisa jadi turun ya. Secara nasional tadi yang gambarnya adalah seperti ini, ya kayak gini. Itu dia cenderung bisa menurunkan kesejahteraan. Begitu. Begitu. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Iya, saya ingin bertanya, Pak. Oh, ini siapa nih? Eh, Eh, Putra Andika, Pak. oh ya, Putra Andika, silakan. Gimana? Iya, jadi ini kan berdasarkan penjelasan dari Pak Lando, bahwasanya bagian consumer itu dan role national welfare itu cenderung lebih ke jelek-jeleknya saja nih, Pak. Ini kan nggak ada increase-nya gitu. Dari kebijakan tarif, ekspor subsidi, per kuota sampai voluntary export restraint. Nah, ini kira-kira bagaimana, Pak? Apakah lebih baik liberalisasi gitu, Pak? Menurut Pak Lando bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Mas Putra ya. Pertanyaannya sangat baik. Jadi memang nanti juga ada kaitannya. Nah, saat kemudian kita melihat ada kecenderungan dari sistem kebijakan perdagangan itu cenderung kurang kurang menunjukkan gitu ya, ada increase yang bagus dari national welfare misalnya. Itulah kenapa sekarang banyak sekali negara-negara yang berkecenderungan melakukan liberalisasi, benar tadi dimention. Kenapa? Karena ya biar consumer surplusnya tetap terjaga, national welfare-nya bebas ya, intinya jadi pasar yang bebas gitu. Karena dengan pasar yang bebas ya jadi jurinya pasar gitu, bukan pemerintah. Nah, hanya memang diatur sedemikian rupa saja. Sehingga ya tantangannya adalah liberalisasi itu kalau dijalankan gimana modelnya. Jadi benar karena kecenderungannya consumer surplus dan overall national welfare itu cenderung turun. Jadi ya ada kebijakan yang sifatnya, ayo gimana kalau liberalisasi perdagangan kayak gitu. Nah, benar Mas. Jadi kayak gitu. Nah, sehingga Mas itu yang terjadi di dunia saat ini adalah adanya integrasi. Gitu. Integrasi itu gimana? Ya proses dari dia jualan barang atau jasa itu secara bebas. Tetapi bebasnya seperti apa itu diatur. Nah, ini ada beberapa modelnya. Jadi kita bersepakat dengan negara mana dulu nih agar tarifnya nggak terlalu besar atau bahkan nggak ada.
Nah, secara proses bisa dilihat di sebelah kiri, awalnya kan masing-masing negara itu independen ya secara ekonomi. Kemudian dia punya preferensi untuk jualan. Biasanya itu terjadi dengan negara yang sifatnya adalah tetangga. Nah, kemudian baru dia tuh bangun tetangga-tetangga ini yang satu wilayah itu gimana kalau melakukan satu kebijakan, yuk dikurangin atau nggak ada tarifnya. Nah, itu disebut free trade. Gitu. Nah, itu tapi prioritas ya jualannya antar kita. Nah, setelah itu biasanya naik lagi tuh ke custom union. Bisa jadi custom union berarti ya apa namanya pemberlakuannya lebih 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 bebas lagi karena teman-teman eh, bisa jadi overall itu nggak ada eksternal tarif sudah kayak gitu. Tapi mungkin ada apa namanya perlakuan bersama ya. Kalau negara tersebut bolehlah masih, tapi kalau negara yang lain mungkin belum. Nah, nanti bisa naik juga levelnya ke common market. Jadi bukan hanya bebas jualan barang dan jasa, tetapi faktor produksi bebas saja. Jadi kita ke Malaysia sudah bukan dengan logika TKI lagi, tapi ya sudah kayak Banland gitu. Ya, tapi antar member saja. Nah, misalkan ASEAN. Nah, kayak gitu. Nah, terus ke Economic Union. Nah, ini sudah ada ya. Kalau Economic Union itu di Uni Eropa kayak gitu. Karena di sana kan sudah bebas ya, faktor of production move freely-nya jelas-jelas kelihatan dan bahkan single currency. Ciri khasnya dari ekonomi ini itu single currency seperti itu. Sehingga kalau kita kembali ke sini, ya customer surplus akhirnya nggak false. Overall asset level bisa saling naik kayak gitu. Tapi yang sulit kalau sampai political union sih atau fiscal union. Nah, itu belum ada contohnya selain Amerika Serikat. Negara bagian negara berkumpul jadi satu, punya independensinya masing-masing, tetapi secara mata uang sama, secara pemerintahan jadi satu, kayak gitu. Nah, itu tantangannya. Itu gambarannya untuk ini materi pada kesempatan hari ini. Nanti untuk tugasnya, jadi ada dua tugas. Saya berharap tadi di awal kan ada tanda tanya tuh tugas-tugas. Maaf, maksud saya apa namanya kebijakan-kebijakan yang belum saya sebutkan. Karena di buku hanya nyebutin 4 kan, 2 sumber buku kita. Nah, coba cari ya di pertemuan apa namanya terakhir ini nanti cari 3 tools kebijakan lagi gitu. Nah, 3 tools kebijakannya, maaf, 3 tools kebijakannya ini itu minimal ya. Mungkin kalian bisa menyebutkan yang lain, contohnya di negara mana, analisisnya seperti apa. Nah, silahkan mencari nanti dikumpulkan. Nah, soal yang kedua, nah ini ada jurnal bagus yang kebetulan ditulis oleh tim juga di mata kuliah ekonomi internasional ya oleh Pak Mikul dan Pak Unggul. The National Export Promotion Program Indonesia Support Export Competitiveness, ini kebijakan di ekspor di Indonesia. Nah, intinya tentang kebijakan ekspor di Indonesia, apakah bisa meningkatkan kompetisi ekspornya? Nah, nanti saya berharap teman-teman bisa merisam itu, khususnya di temuannya saja. Jadi temuannya apa, terus kalian bisa bahas. Kemudian, secara komponen penilaiannya nanti, komponen penilaian tugas yang pertama, itu paling banyak nilainya di ketajaman analisis pada studi kasus yang dipilih. Kalau yang kedua, fokusnya di ketajaman ulasan mengenai hasil tulisan di dalam jurnal, terutama ulasan terkait temuannya. Nah, yang lain nanti menyesuaikan, silahkan lihat dengan komponennya. Ada pertanyaan terakhir? Sudah cukup jelas, Pak, untuk tugas-tugasnya. Baik, terima kasih. Nanti jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ya akan tutup ini. Semoga sukses. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak Lando. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Iya, terima kasih ya. Stop. Demikian gambaran dari pembelajaran Ekonomi Internasional 1 yang saya ampu dan ditugaskan kepada saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.